syukuran lah kita bisa bilang. Syukuran karena hari ini hari penutupan pendaftaran DPT di pemilu IAITB yang akan diselenggarakan 17 April mendatang, jadi 1 minggu dari sekarang, di mana selama 2-3 bulan ini tim saya, sebetulnya saya hanya dipilih oleh teman-teman ini sebagai simbol aja, simbol bahwa IAITB ini harus bertransformasi layaknya tuntutan dunia pada saat ini. Sebelum pandemi kita memang sudah didorong untuk melakukan transformasi digital, era disrupsi 4.0, kemudian didesak lagi oleh pandemi. Di sini kita melihat bahwa IAITB harus mampu pertama bertahan, yang kedua tentunya bertransformasi menjadi lebih baik untuk bisa menjadi tulang punggung Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi kenapa peran alumni muda itu penting? Karena kalau bicara Indonesia Emas 2045 kan motornya adalah angkatan muda, angkatan usia kerja. Nah, IAITB pun juga begitu gitu. Motornya sudah harus anak muda. Kenapa anak muda itu hari ini harus diberi ruang di Ikatan Alumni ITB? Karena salah satunya kita yakin alumni ITB ini potensinya luar biasa, tersebar bukan hanya di seluruh Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Nah, potensi-potensi ini harus dijemput bola nih. Kalau IAITB yang selama ini ada, ini masih berbasis dengan figuritas ketokohan, jadi figure based organization. Ini kita mau geser menjadi service based organization, organisasi berbasis pelayanan. Dan tentunya sebagai ketua IAITB yang berbasis pelayanan, ketuanya ini harus mampu menjemput bola. Dan dalam konteks menjemput bola ini kan perlu mengadjust bergain ego gitu. Nah, untuk itulah komunikasi, kemudian juga fleksibilitas terutama dari ketua alumni yang terpilih ke depan itu penting. Kita bayangkan kalau yang terpilih adalah tokoh senior misalnya begitu, tentu dia akan punya barrier-barrier, halangan-halangan tertentu nih, baik dari sisi waktu misalnya, untuk keliling-keliling Indonesia, keliling dunia, nungguin alumni-alumni ITB yang hebat-hebat. Kalau bicara alumni ITB tadi ada 2 menteri misalnya, nggak ada cerita ketemu menteri itu hari ini janjian besok bisa langsung ketemu, pasti harus nunggu dulu. Kalau nanti alumninya yang memimpin bukan alumni yang cukup muda, kemudian bersedia keliling-keliling dengan energinya, bersedia juga menunggu, karena kan kalau anak muda kan lebih santai begitu. Nah, ini kita yakin ya ITB akan biasa-biasa saja. Jadi yang paling utama tadi transformasi, dan pentingnya alumni muda memimpin adalah untuk menunjukkan pada Indonesia juga seperti yang disampaikan tadi Mas Harso, Menteri Bappenas, IAITB sebagai contoh di Indonesia ini harus mampu memberikan hint, petunjuk bahwa kita sedang bertransformasi, kita sedang berubah, dan untuk itu perlu simbol yang benar-benar berbeda, which is saya adalah Caketum yang paling muda dan satu-satunya perempuan. Nah, inisiasi sebagai Caketum itu kan pasti ada tagline-nya. Nah, dari tadi yang digembar-gemburkan tagline-nya adalah alumni ITB ayo melebur, singkatan dari AMEL. Ya. Nah, bisa diceritakan sedikit Bu, arti filosofis dari ayo melebur itu seperti apa? Sebenarnya saya luruskan, ayo melebur ini cuman untuk acara hari ini dan acara 2 hari yang lalu karena sudah penutupan kampanye. Jadi hari Jumat yang lalu kita bikin di Bandung, hari ini kita bikin di Jakarta karena Jakarta simbol ya masih ibu kota begitu. Bandung karena memang ITB ada di Bandung gitu kan. Jadi kita pilih 2 kota itu terbatas karena pandemi Covid, tapi kita juga sudah sempat datang ke Medan. Ayo melebur ini adalah ajakan kepada alumni ITB yang hari ini terkotak-kotak sekali sebetulnya. Ya, ITB sedang punya isu terkait dengan soliditas dan solidaritas. Kita sedang terkotak-kotak, kita karena pandemi jadi jarang ketemu, akhirnya ada distrust begitu. Ini kita pengen lagi alumni itu melebur lagi gitu, melebur lagi, jadi satu lagi, guyup lagi. Maka untuk penutupan kampanye kita pakai tagline ayo melebur. Tapi sebelumnya sebetulnya yang kita usung tagline-nya adalah redefining IAITB. Redefining ini redefinisi, pemaknaan kembali IAITB, karena IAITB yang lalu-lalu itu kita rasa tidak terlalu relevan lagi dengan kebutuhan alumni saat ini. Jadi ajakannya adalah untuk kembali memaknai IAITB supaya relevan dengan kita, supaya kita sebagai alumni ITB kembali merasakan bahagianya, pride, joy, and prosper. Jadi alumni ITB itu punya kebanggaan kalau kumpul-kumpul pasti berbuah joy, kesenangan, dan terakhir kita pasti konkret sehingga ada prosper gitu. Dan tagline misi kita adalah engage, enable, elevate. Engage itu bagaimana kita melibatkan seluruh alumni ITB kumpul-kumpul, dan kita percaya alumni ITB kalau udah kumpul-kumpul pasti bisa saling
empower, bisa saling mengenable, memungkinkan satu sama lain yang berujung sama elevate, peningkatan daya tawar. Terkait tadi Bu, relevansi Bu ya. Yes. Kalau boleh tahu apa sih sinkronisasi untuk kata relevansi itu? Karena kan sejatinya yang untuk melebur itu kan kadang kalau melihat sisi milenialnya Bu Amel, pasti orang melihat wah jangan-jangan apa tim sesnya kah atau pendukungnya itu kebanyakan rata-rata yang angkatan-angkatan zaman now atau milenial, kita bisa sebut seperti itu. Nah, ada nggak Ibu dalam tanda kutip pola pikir atau blueprint yang sederhana yang bisa menyanggah itu bahwasanya dengan memilih Bu Amel meskipun anggota-anggota alumni atau alumni ITB yang notabene sampai sekarang masih juga merupakan keluarga besar dari Civitas Akademika ITB ini bisa memberikan trust itu sendiri gitu Bu Ijin. Ya, jadi memang kita bukan kemudian ingin mendikotomi, tapi kita tadi memaknai kembali ITB juga dengan melihat potensi dan peran di tiap generasi. Hari ini angkatan 2000 sampai 2017, katakan misalnya alumni termuda ITB ada yang angkatan 2017, kalau yang magister mungkin ada yang 2019, 2021 udah lulus begitu ya. Alumni 2000-an ke bawah kita bilangnya itu adalah alumni-alumni yang energinya masih sangat banyak sekali dan kebutuhannya memang butuh di mentoring, butuh di coaching dari senior-senior. Jadi di sini saya tidak menafikan bahwa tim kerja Amel ini memang banyaknya milenial, memang banyaknya anak muda. Tapi kita betul-betul diayomi, diamong, diarahkan dan tentunya support oleh senior-senior kita, oleh abang, kakak, mas, mbak kita sekalian. Bisa dilihat tadi sama teman-teman mungkin dari mulai di belakang ada senior-senior, di depan juga ada senior-senior, di tengah-tengah ada teman-teman alumni muda. Bagi saya suasana malam hari ini benar-benar representatif banget gitu dengan kondisi tim kita di mana yang kerja teman-teman milenial, tapi yang kemudian mengarahkan, yang memberikan value, yang kemudian nyemangatin kita itu adalah senior-senior kita. Jadi mengadres dengan baik, yang mana energinya yang emang buat kerja dan senang disuruh kerja, yang mana yang kemudian, tapi tadi yang selama ini terjadi, yang kerjanya memang teman-teman alumni muda, tapi mereka tidak diadres juga, ibaratnya tuh cuma jadi pekerja doang. Hari ini insya Allah yang kita pengen adalah teman-teman muda bukan hanya disuruh kerja, tapi juga diberi kesempatan untuk belajar, itu penting banget. Jadi senior itu bukan hanya nyuruh, tapi juga memberikan support. Harapan terakhir, pertanyaan terakhir, harapannya apa Bu? Apakah perlu adanya adjustment, maksudnya untuk ya kita nggak bisa nyebut juga penyetaraan, tapi lebih memperhatikan alumni-alumni yang masih milenial Bu. Contoh kayak tadi memberikan di awal Ibu menjelaskan terkait pemberian apa namanya pelatihan, coaching. Nah, apa sih Bu yang jadi harapan utamanya? Ya betul. Jadi hari ini kalau bicara alumni ITB itu di setiap sektor, mau kita bicara stakeholder, ya ITB punya 5 menteri. Di tataran eselon 1, eselon 2 banyak sekali. BUMN se-Indonesia masih paling banyak alumni ITB yang pegang. Kemudian juga di ranah akademisi ya tentu ya, ITB pabrik akademisi dong gitu kan, expert, ilmuwan, researcher itu dari ITB, dan banyak sekali juga alumni ITB yang